Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu seputar translation. Dan materi yang akan kita bahas berkaitan tentang the translation process, ya, proses penerjemahan. Oke, di sini dalam hal proses penerjemahan, ya, ada 7 proses yang akan kita bahas. Kita akan bahas satu persatu tentang the translation process. Proses yang pertama di sini ada tuning atau penjajakan, ya, atau boleh juga diartikan penyetelan. Nah, maksud daripada ini yaitu di mana si penerjemah ini akan merasakan teks yang akan diterjemahkan. Ini bergantung pada bidang pekerjaan mereka, ya. Maka si penerjemah ini harus mampu menghasilkan bahasa si penyair, ya, bahasa penyair atau novelis, dan juga harus mampu menghasilkan bahasa pengacara atau ekonom, harus mampu menghasilkan bahasa fisikawan riset atau manajer pabrik, ya. Terus lagi juga harus mampu menghasilkan bahasa copywriter iklan ataupun yang lainnya. Nah, setiap kata pencatatan, ya, atau setiap hal yang dicatat seperti yang sering disebut ini menuntut pendekatan mental yang berbeda, ya, pilihan kata atau pergantian frase yang berbeda. Kalau si penerjemah misalkan menemukan teks yang dianggap sulit atau jenisnya tidak begitu familiar bagi penerjemah, maka dia mungkin harus membaca latar belakang literatur atau berkonsultasi dengan si penulis, ya, jika ada, atau si orang yang menguasai materi, ya, materi dalam teks, ya, atau beberapa penasehat lainnya. Itu proses yang pertama bagi si penerjemah, ya, ketika proses menerjemahkan. Yang pertama tadi tuning, ya, penjajakan atau penyetelan. Yang kedua, ya, proses yang kedua yaitu ada proses analisis, ya, proses penganalisa atau menguraikan, ya. Nah, setelah di sini penerjemah menyelaraskan pikirannya dengan kerangka teks yang akan nanti diterjemahkan, maka si penerjemah ini akan mengambil setiap kalimat secara bergiliran dan membaginya menjadi unit-unit yang dapat diterjemahkan, baik kata ataupun frase. Dia juga nantinya akan membangun hubungan sintaksis, ya, antar berbagai elemen kalimat. Nah, pada beberapa titik dalam fase ini atau fase pemahaman istilah-istilah, mungkin di sini juga perlu membangun hubungan antara elemen dalam porsi yang lebih besar dari teks. Ini untuk kepentingan konsistensi. Oke, ini proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga di sini ada proses understanding, ya, memahami. Oke, tentunya si penerjemah setelah memecah kalimat untuk diterjemahkan ke dalam unsur-unsurnya, maka dia umumnya akan menyatukannya kembali dalam bentuk yang dapat difahami, ya. Bentuk yang bisa difahami atau ditanggapi secara emosional. Nah, sejauh mana dia dapat melakukan ini itu tergantung, ya, pada pengetahuan dasarnya, ya, tentang isi materi, ya. Di sini ada banyak diskusi tentang sejauh mana seorang penerjemah harus dapat memahami teks yang dia terjemahkan, tentang seberapa besar perhatian yang harus dia berikan pada isi, ya, dibandingkan dengan bentuk. Ya, ini tampak jelas bahwa perhatian terhadap bentuk dan juga isi sangatlah penting, ya. Oke, itu proses memahami. Kemudian proses yang keempat di sini ada terminologi atau istilah-istilah. Nah, pada tahap ini, ya, si penerjemah ini harus bisa mempertimbangkan kata kunci atau frase dalam kalimat untuk memastikan bahwa selain memahaminya dan merasakan apa yang tersirat, seseorang memiliki terjemahannya yang sesuai dengan penggunaan standar dan tidak menyesatkan, tidak juga menggelikan atau menyinggung perasaan si pembaca bahasa sasaran atau bahasa target. Nah, baik dalam fase ini maupun fase sebelumnya, yaitu fase pemahaman, maka diskusi, ya, dengan si penulis atau beberapa penasihat yang
lainnya gitu ya, penasihat lainnya ini sering disarankan ya. Karena ini merupakan cara terbaik ya untuk membantu bagi para penerjemah dalam memecahkan masalah-masalahnya ketika menerjemahkan. Oke. Nah, kemudian proses yang berikutnya yang kelima yaitu ada proses restructuring. Ya. Proses pembangunan ya, membangun kembali. Ya, restrukturisasi. Ya. Oke. Di sini kita analogikan ketika semua batu bata yang diperlukan untuk membangun teks bahasa target atau bahasa sasaran ini telah dikumpulkan atau dibuat, maka si penerjemah akan menyusunnya menjadi satu bentuk yang sesuai dengan penggunaan yang baik dalam bahasa sasaran. Ini adalah fase di mana kata bentuk ya itu sebagai lawan dari isi ya, dan akan muncul dengan sendirinya. Oke, fase berikutnya yang keenam yaitu ada fase checking ya, memeriksa. Di mana si penerjemah pasti akan memeriksa draft terjemahannya untuk kesalahan pengetikan dan bagian-bagian di mana pembacaan kedua menyarankan terjemahan yang lebih elegan atau yang lebih tepat ya, yang lebih benar. Nah, selain itu di sini sangat umum bagi orang lain selain si penerjemah ini ya, untuk bisa membaca terjemahan yang telah selesai diterjemahkan dan membuat atau menyarankan adanya perubahan ya ketika dia membaca hasil terjemahan. Nah, dalam kasus teks khusus ini seringkali adalah si penulis bahasa sumber ya, si penulis bahasa sumber atau orang lain dengan penguasaan materi pelajaran ya, materi pokok ya, materi teks yang lebih baik daripada si penerjemah. Ya, bagaimanapun penting bagi si penerjemah untuk sering-sering berkonsultasi ya pada tahap ini. Ya, baik bagi tadi si penulis sumber maupun si orang lain yang menguasai teks tersebut. Nah, ini masih sering terjadi bahwa korektor ya sambil memperbaiki isi teks bahasa sasaran. Ya, memperkenalkan cacat dalam bentuk yang kemudian nanti diterbitkan atas nama si penerjemah. Itu tahap yang keenam, dan tahap yang terakhir ini adalah tahap discussion ya, atau diskusi. Oke, pada tahap ini merupakan cara yang baik untuk mengakhiri proses penerjemahan. Ya. Sering kali ini adalah dengan diskusi antara si penerjemah dan ahli materi ya, atau orang yang menulis teks tersebut ya, atau juga yang bisa menguasai teks tersebut ya, seperti yang ditunjukkan oleh Nida dan ya Taber dalam buku mereka yang berjudul The Theory and Practice of Translation. Ini umumnya tidak disarankan untuk mengadakan rapat komite dengan lebih dari 2 peserta karena ya kalau terlalu banyak yang diskusi ini akan bisa merusak ya hasil daripada terjemahan ataupun merusak poin daripada diskusi itu sendiri. Nah, di sisi lain terkadang perlu juga ya untuk menunjukkan kepada para penerjemah bahwa mereka tidak boleh bekerja dalam kesendirian ya, tidak boleh bekerja dalam satu orang ya, jadi harus satu tim ya antara si penerjemah dan juga orang yang menguasai teks sumber. Dan untuk bisa membantu mereka ya si penerjemah memperoleh keterampilan sosial yang diperlukan untuk diskusi semacam itu. Oke, sini proses penerjemahan sudah dibahas. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.